mukjizat yang dimana kemujizatannya abadi sampai nanti hari kiamat, yaitu Al-Quran. Dibuat kita ragu terhadap Al-Quran, dibuat kita tidak bisa baca Al-Quran, dibuat orang lebih mementingkan hal-hal yang bersifat duniawi dibandingkan apa yang nyata-nyata tuang dalam Al-Quran. Pusing orang tuanya, masih les sana sini supaya anaknya dapat SMP, SMA terbaik, tapi lupa bahwa anaknya bisa Al-Quran atau ini musuh. Al-Quran sulit, bacanya sulit dibaca, sulit ABC dan lain sebagainya. Ini resep yang pertama. Kemudian resep yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada 4 resep. Tadi yang pertama apa Ibu ya? Yakin dari kita mulai. Yang kedua adalah percaya dengan yang baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang yang menang, punya mentalitas menang, itu adalah dia percaya dengan yang gaib. Dia visinya tidak hanya terbatas dengan apa yang terlihat, tapi visinya jauh ke depan. Dia percaya dengan hal yang gaib. Visioner. Ini sebuah kecerdasan emosi yang luar biasa. Dia tidak saja hanya melihat dari apa yang ada di depan mata saat ini, tapi dia melihat lebih jauh. Dia percaya pada hal yang gaib. Dia percaya bagaimana prosesnya nanti itu akan berjalan, meskipun dia belum terlihat. Namanya saja muflihun, dari kata falaha, seakar kata dengan kata falah yang artinya petani. Coba petani, bagaimana mungkin dia yakin mau menanam, padahal ketika dia tanam, apakah kemungkinan ada sebuah kepastian nantinya akan benar-benar tumbuh, akan benar-benar itu yang yakin. Dia benar-benar punya visi pada saatnya dia akan dia nggak takut dan kemudian akhirnya nggak usah nanam aja lah kalau nggak tentu panen atau enggak. Jadi dia berpikir untuk dia mau menanam. Yang disebut dengan yu'minuna bil ghaib. Bu, saya lah secara pribadi, kalau kita hanya percayanya dengan apa yang ada di mata kita yang terlihat, bagaimana kita memenuhi kehidupan kita keseharian dengan pendapatan kita hitung pakai kalkulator, stres Bu. Saya pendapatan sekian, saya sekian, ternyata pengeluaran sekian. Waduh. Minus. Coba aja itu kalau percaya pakai kalkulator aja ini. Tapi kita percaya dengan yang gaib. Mentalitas pemenang itu adalah percaya dengan yang gaib. Dia percaya adanya keberkahan. Dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizkinya tanpa kita sangka-sangka. Dia percaya bahwa nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan. Itu nyata, banyak sekali. Kalau kita dipikir pakai kalkulator, misalnya anak tukang di berita, anak tukang beca lulus dari kedokteran, nyata ada. Seseorang yang kerjanya ini bisa naik haji, nyata ada. Bisa menabung sekian. Terus kalau dia nabung makannya apa ini nyata? Nggak bisa tetap. Kita harus percaya ada faktor X, dan X itu kita harus percaya bahwa itu adalah Allah. Itu mentalitas pemenang. Jadi jangan percaya dengan apa yang hanya kita lihat. Begitu banyak faktor-faktor yang lain, utamanya adalah tentu yang harus kita yakini bahwa matematika Allah itu luar. Kalkulator itu 1 tambah 1
Tapi matematika Allah 1 tambah 1 sangat luas. Ya, sangat luas. Sangat luas. Sangat luas. Di kalkulator cuma 2, tapi matematika Allah luar biasa. Ada faktor X, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah, Bu, kita belajar bagaimana perang Badar, berapa tentara umat Islam. Kita belajar bagaimana kisahnya Nabi Musa, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Fir'aun dengan begitu banyak tentaranya. Kita belajar bagaimana begitu yakinnya Nabi kita Muhammad SAW kemudian di Gua Tur, kemudian untuk bertahanus dan kemudian bisa nggak kelihatan, Bu, dia padahal sudah itu. Tapi pertolongan Allah, ya, ada laba-laba, ada bulu, ya. Itu kalau gini aja itu tentara Quraisy itu ketahuan itu loh. Ada faktor X dan pertolongan Allah yang nggak boleh kita lupakan. Itulah mentalitas pemenang. Jadi yu'minuna bil ghaib tidak dipahami dengan tidak percaya dengan hal yang gaib dalam definisi yang ya kita percaya ada setan, ada jin dan lain sebagainya. Sekarang setan juga udah lebih takut dengan manusia dengan segala kejahatannya. Orang bilang setan banyak yang sudah pensiun karena godaannya sudah diambil oleh manusia semua, nggak perlu digoda ya sudah. Luar biasa. Nah ini, jadi ya sudahlah, Bapak Ibu sekalian, yu'minuna bil ghaib, maka oleh karena itu jangan transaksional. Jangan kayak orang yang mungkin sekarang sedekah 10.000, kemudian keluar masjid berharap bahwa nanti ada yang ngasih 100.000. Orang yang menang itu dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memproses aktivitasnya, memproses doanya. Tidak serta-merta langsung cengkring kita nyemplungin di kotak amal tiba-tiba masuk ke ATM kita. Itu nggak percaya pada yang gaib. Ibu sama suami percaya kan? Sama suami aja percaya, sama Allah nggak percaya. Apa bukti? Saya bilang nanti ada kondangan jam 11. Jadi saya rapat dulu kan di Majlis Tadi, ada halako. Ya sudah, karena jam 11, saya jam 10 pulang. Kamu siap-siap ya, dandan jam 10, jadi jam 11 langsung berangkat. Dandan nggak di istri saya? Nah, Ibu kalau bilang itu dandan nggak? Padahal saya pasti dandan nggak? Nggak tahu. Ibu aja udah yakin dan percaya, udah mau jalan-jalan udah. Nanti kita jalan-jalan siap-siap ya. Wah, udah itu bibir dimerah-merahin. Padahal datang atau enggak sebenarnya belum tentu. Jadi atau tidak jalan-jalan begitu saja ini sudah lakukan dan percaya, bagaimana mungkin dengan janji Allah. Janji Allah itu jelas, pasti akan mendatangkan kemudahan, pasti akan ada caranya dari jalan yang tidak disangka-sangka bagi siapa yang yakin, bagi siapa yang percaya. Apalagi seorang pemimpin, maka dia harus benar-benar yu'minuna bil ghaib, maka mereka lah yang menang. Mereka lah yang secara khusus punya visi. Namanya sebuah visi itu sebuah harapan masa depan yang gaib, tapi dia berupaya untuk mendeskripsikan masa depannya untuk kemudian bisa diwujudkan secara nyata. Jadi orang biasa hanya percaya dengan apa yang mereka lihat, uang di tangan, jabatan di kartu nama, tapi pemenang, Bapak Ibu sekalian, percaya dengan yang gaib, percaya dengan janji Allah, percaya dengan pertolongan Allah, percaya adanya berkah,
Seperti halnya seorang petani tadi, dia menanam benih, tapi dia mungkin tidak melihat pohonnya sekarang, tapi dia melihat panennya nanti pada masa depan. Itu seorang muflihun, itu seorang petani disebut falah. Nah, ini yang kedua. Jadi kita harus benar-benar pastikan bahwa kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memproses. Ibu pesan Gojek, senapak nasi goreng. Kenapa ibu ya? Nggak lihat tukangnya lagi ngapain, itu beneran masak atau enggak. Tapi cuma tulisannya pesanan Anda sedang diproses. Itu ibu yakin kok dia sedang proses. Padahal bagaimana mungkin ibu nggak yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memproses doa itu? Pasti. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Pasti Allah memproses permintaan kita itu, pasti. Sebagaimana ibu juga yakin pada aplikasi GoFood gitu, atau GoFood atau Go. Yakin kok. Orang lagi goreng gitu tuh kelihatan di aplikasinya, tapi orang yang lagi goreng atau enggak wallahu a'lam. Pesanannya sampai gimana juga wallahu a'lam. Kenapa kita disitu yakin tapi kemudian dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut dengan manajemen diri, dan manajemen diri di sini disebutkan dengan yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini disebut dengan mereka yang menang adalah mereka yang punya manajemen diri yang baik. Manajemen diri yang baik itu dipahami dengan sholat dan mau berinfak, mau berzakat. Sholat diartikan manajemen diri karena sholat itu identik dengan bagaimana seseorang tadi itu disiplin. Jadi orang yang mendirikan sholat itu adalah ciri orang yang disiplin. Orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, maka mereka punya manajemen hartanya dengan dia mau mendermakannya. Jadi logikanya pemenang itu bukan simpan sebanyak-banyaknya, tapi logikanya adalah berbagi sebanyak-banyaknya sehingga miskinnya bikin air, ibaratnya rezeki ini. Kalau manajemennya, manajemen diri dan manajemen harta, mereka yang menang itu seperti halnya dia punya air, ketika diem aja ditambah tapi diem, keruh, kotor. Tapi kalau air ditambah tapi ngalir, bersih. Logikanya itu air dalam tambah lagi ngalir, air tumbuhnya lumut, beda. Apalagi Bu, binatang yang ada di air itu apa? Wah, itu Bu, karena zaman saya nggak ada itu waktu itu. Nah, mungkin apa lagi? Kutu-kutu air itu ya, atau bahkan kemudian lumut yang lain dan lain sebagainya, yang kemudian mengakibatkan air itu kemudian tidak suci lagi, tidak bersih lagi, bahkan tidak bisa dijadikan tempat kita untuk bersuci. Tapi ketika mengalir, visi ngalir memberikan kemanfaatan dan bermanfaat. Itu manajemen. Dia disiplin diri
dan bagaimana dia mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana dia mengelola apa yang dia peroleh dengan sebaik-baiknya. Itulah yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Resepnya itu kualitas sholat diperbaiki, ditandai dengan bagaimana dia benar-benar memaksimalkan. Jadi paradigmanya itu adalah sholat tadi itu tidak di sela-sela pekerjaan, tapi sholat ini adalah inti yang aktivitas lainnya adalah di sela-sela sholat. Jadi paham dia. Maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya itu bagian dari aktivitas yang menunjukkan manajemen diri yang baik, kaitannya dengan memastikan aktivitas waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya, di sini saya sampaikan sholat dalam definisi adalah bagaimana kita benar-benar memastikan disiplin diri, manajemen waktu. Seorang pemenang mereka yang bisa mengatur hidupnya di sekitar waktu ibadah, bukan ibadahnya itu di sela-sela atau di sisa-sisa sibuknya, bukan ibadah yang di sisa-sisa hidupnya, sisa-sisa sibuknya, tapi aktivitas kerja tadi itulah yang ada di sela-sela aktivitas ibadahnya. Kadang kita melihat HP kita sudah lowbat, wah resahnya minta ampun deh Pak. Wah udah mencari bawa charger kah, bawa powerbank kah, mana ya ada colokan nggak? Sekarang wah harus ada colokan, banyak colokan. Kampus itu di mana-mana kasih colokan. Tapi saat ini mereka-mereka yang mungkin mahasiswa, apakah imannya lemah atau tidak, nggak ngurus. Coba ya. Nah parameternya, sholat sudah lewat 2 jam, 3 jam, lanjut aja terus scrolling dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk bisa benar-benar kita maksimalkan. Infak juga demikian. Jadi mental kita itu harus mental yang berkaitan dengan kelimpahan, mental yang kaitannya dengan bagaimana kita harus menderma, tidak kikir seperti halnya air yang mengalir. Jadi ada manajemen diri, ada manajemen harta, ada manajemen diri, ada manajemen aset. Nah, seorang pemenang itu dia bisa memanage dirinya dan bisa memanage asetnya. Nah, sekarang nggak ada Bu orang yang kemudian menyimpan harta tadi itu kemudian bukan mereka yang menang. Wow, nyimpan mobil, bikin apa kok malah orang kaya saat ini malah justru nggak punya apa-apa ya. Nggak tahu kayaannya di mana dan lain sebagainya. Alias sebagai yang punya apa itu? Yang punya Shopee, yang punya Tokopedia. Orang bilang tokonya banyak banget itu kaya, emang tokonya dia, tapi dia karena memberikan kesempatan orang-orang lain juga bisa berdagang dan berjualan di sana, begitulah. Gojek, apa dia punya mobil banyak, punya motor banyak, tapi memberikan kesempatan mereka yang punya motor dan punya mobil untuk bisa memanfaatkan. Itu aktivitas-aktivitas yang disebut dengan mereka yang menang. Kenapa? Karena dia bisa memanage aset. Dia bisa memanage diri, memanage waktu. Ini yang penting. Ini luar biasa, termasuk juga di dalamnya adalah semangat untuk kita berinfak, semangat kita untuk senantiasa berbagi, semangat kita untuk peduli. Nah, ini luar biasa.
Penang tidak pernah memiliki mentalitas akumulasi, tapi mentalitasnya adalah distribusi. Pemenang itu mentalitasnya bukan menimbun, tapi mentalitasnya adalah mendistribusi dan menyebarkan. Jadi jangan kikir, jangan pelit. Beli kopi 50.000, ngomongnya adalah ya ini kan self reward, terus sekali-sekali untuk memberikan penghargaan pada diri lah, kopinya 50.000 gitu kan. Tapi kalau infak setidaknya 10.000 aja kayaknya sudah wah rasanya adalah kesalahan diri. Hello, pengorbanan luar biasa. Hello, beli kopi 50.000, ngakunya self reward gitu ya, tapi infaknya sekecil itu lumayan saya, wah itu juga harus benar-benar di maintain dengan baik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah yang ketiga, yang keempat adalah mereka yang wabil akhirotihum yuqinun. Di mereka, di ayat yang keempat itu disebutkan ada resep mereka yang jadi menang itu mereka yang percaya pada akhirat setelah yakin terhadap pedoman. Ya Bu. Kemudian yang kedua apa tadi Bu? Percaya dengan yang gaib, artinya punya planning, punya visi, punya rencana, gitu ya. Jangan takut punya visi, jangan takut punya rencana. Tapi kemudian belajar dari sholat dan belajar dari infak, maka mau melakukan manajemen diri, bagaimana memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, mengelola aset dengan bagaimana kita mau berbagi untuk menebar kemanfaatan, karena dia yakin pada hari akhir, yakin pada nantinya ada hari pembalasan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Kita punya goal, tujuan masa depan kita itu adalah akhirat. Dunia dalam rangka untuk akhirat kita. Maka saat ini mumpung kita di dunia, kita harus memaksimalkan mungkin legasi kita di akhirat. Apa kira-kira warisan kita nanti untuk akhirat? Yang dibawa di akhirat apa Bu selain amal soleh kita? Maka oleh karena itu harus benar-benar parameternya tidak saja pendek di dunia, tapi juga harus di akhirat. Harus keyakinan pada akhirat, maka mereka akan menjadi yakin. Bila bosan-bosan, aduh kok gagal terus ya, padahal udah jujur hancur. Akhirnya dia menghalalkan segala cara dan kemudian akhirnya dia hilangkan kejujuran, dia lepas. Tapi mereka yang yakin pada hari akhir, dia akan senantiasa terus dicoba dan dicoba. Kenapa? Karena mereka yang menang bukan berarti mereka yang bebas dari kesalahan. Mereka yang menang itu bukan berarti bebas dari ujian. Tapi mereka yang menang adalah mereka yang senantiasa berada pada ketaatan. Kenapa? Karena yakin dia ada akhirat. Kalau saya nggak dapat balasan di dunia, Allah akan membalasnya nanti di akhirat. Maka dia akan senantiasa dia tidak akan senantiasa curang, karena dia yakin ada CCTV yang luar biasa yang senantiasa mengawasi dia. Juga lepas itu. Kalau CCTV manusia bisa ditutup, bisa dihapus, tapi ini nggak bisa. Raqib Atid nggak bisa. Senantiasa mencatat. Yang baik akan dicatat baik, yang buruk akan dicatat buruk. Jadi Bapak Ibu, orang yang kalau nggak percaya akhirat itu kayak main game. Tapi kemudian setelah main game nggak di save datanya.
Jadi ketika kemudian game over, hilang semua datanya itu, ulang dari awal lagi. Tapi kalau dia main game, setelah main game dia save udah sampai sini, dapat poin segini, gitu kan? Kemudian dia lanjutkan lagi, dia save. Itu yang percaya akhirat itu, karena poin-poin yang tadi itu akan, maka dia akan mencari terus poin sebanyak-banyaknya. Dia beluakum ayyukum ahsanu amal. Dia akan senantiasa punya etos kerja yang luar biasa terus menerus. Pokoknya dapat hasil, nggak dapat hasil, kerja. Oh ternyata masih kurang, perbaiki, punya rencana lagi. Percaya dengan yang baik, pada saatnya akan panen. Pada saatnya pasti akan hidup. Percaya pada yang baik, karena Allah bekerja dengan caranya. Bapak Ibu sekalian, itulah mentalitas. Jadi orang yang mentalitasnya pendek cuma berpikir besok makan apa, tapi mereka yang mentalitasnya pemenang berpikir setelah mati saya bawa apa? Bukan besok makan apa ya, besok makan apa ya? Atau bahkan besok makan siapa ya? Banyak Bu, teman makan teman banyak ya kan? Ya, maka dia besok saya mati kan bawa apa ya? Legacy apa yang saya bawa di akhirat, bukan di dunia. Ini yang tentunya bikin mereka, kita nggak gampang stres, nggak gampang galau. Sekarang tuh banyak kesenangan palsu. Kita banyak melihat di dalam media sosial tuh orang-orang senang banyak, senyum banyak, ya toh? Wah, lagi jalan-jalan di sini, lagi jalan-jalan di sini, lagi makan di sini, lagi makan di sini dan lain sebagainya. Kita lihat di medsos-medsos mereka. Tapi kalau kita lihat data, orang stres tambah, orang susah tambah, susah dari data statistiknya susah. Tapi kalau kita lihat medsosnya, senyum, lagi makan enak, lagi jalan-jalan di mana dan lain sebagainya. Itu oleh karena itulah era yang dia berarti ingin dilihat orang senang, padahal sebetulnya hakikatnya mungkin jauh berbeda. Maka yang terakhir, 10 menit terakhir, apa kemudian agenda kita? Kita udah punya 4 resep itu. Maka oleh karena itu kita harus check out dari keraguan, Bapak Ibu sekalian. Berhenti bilang mungkin saya nggak bisa, tapi ganti Allah bersama. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khawatirnya Abu Bakar, takut ketahuan. La takhaf innallaha ma'ana. Jangan ragu. La takhaf, jangan takut. La tahzan. Ya, tapi apa? Yakin. Itu. Jadi kita harus benar-benar audit keyakinan kita. Audit keyakinan itu dalam arti di sini, tiap pagi tanamkan bahwa skenario Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah. Buang mentalitas bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau, tapi bagaimana cara Allah menolong saya, bagaimana Allah senantiasa berada pada saya, maka saya senantiasa terus berusaha, maka saya akan senantiasa terus berdoa, maka akan saya senantiasa terus memaksimalkan kedekatan saya dengan Allah. Agenda yang paling penting. Kemudian yang kedua apa? Upgrade koneksi kita. Upgrade koneksi kita dengan apa? Ya, maksimalkan sholat kita untuk benar-benar kita maksimalkan. Bisa mungkin tepat waktu. Jangan sampai kemudian panggilan Allah Subhanahu wa taala decline, ya kita sia-siakan, bahkan diancam itu. Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahur, ditunda-tunda sampai kemudian akhir batas waktunya selesai, kita belum melakukan sholat.
hati-hati. Panggilan paket, Sopi, wah cepat keluar. Panggilan Allah untuk azan, ini juga menjadi catatan tersendiri. Jadi termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana kemudian kita benar-benar pastikan bahwa infak itu menjadi sebuah, harus kita percaya, kita mau bersedekah, punya kepedulian, setidaknya punya rasa empati. Karena sedekah tidak bikin miskin, maka yang miskin-miskin itu adalah gaya hidup yang kita paksakan demi apa tadi? Demi konten-konten dari itu. Ya, latihannya cobalah ya, kita berinfak, bersedekah, tapi ya jangan diposting, ya jangan di ya itu indikasi ya, kita belajar saja sehingga kemudian nanti kita bisa maksimalkan. Dan utamanya adalah langkah yang keempat, quality control kita dalam arti di sini ya sudah, kita maksimalkan interaksi kita terhadap Al-Quran. Kita pastikan bahwa kita senantiasa percaya ada akhir kehidupan dan ada di mana nanti dimulainya kehidupan baru, kita dimintai pertanggungjawaban. Maka Bapak Ibu sekalian, belajar dari Al-Baqarah ayat 2-5, ada agenda spiritual kita, ada agenda sosial kita, dan ada agenda intelektual kita. Agenda intelektual kita apa? Ayo pegang teguh Al-Quran. Ya, lalu Bapak, gimana bisa yakin terhadap Al-Quran? Belajar Al-Quran, libatkan Al-Quran. Ingat, Al-Quran itu adalah kemujizatannya ilmu, bukan fisiknya. Ya,